Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema tentang masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode kedua. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami mengenalkan diri kami. Saya Emily Lestari sendiri dan teman saya. Saya Fani Andika. Saya Dura Pija. Terima kasih atas perkenalan kami. Kami akan memulai presentasi kami yaitu tentang biografi tentang Bapak SBY. Nama lengkap adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Tempat tanggal lahir Pacitan, Jawa Timur, Indonesia pada 9 September 1949. Riwayat hidup masih hidup hingga saat ini. Nama ayah adalah Raden Sutojo, nama ibu Siti nama ibu adalah Siti Hatibah, nama istri Kristiani Harawati atau Ani Yudhoyono, nama anak adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Pendidikan Bapak SBY adalah Akademi Militer Nasional atau AMN, Magelang 1973. Yang kedua adalah Command and General Staff College pada tahun 1000. Maaf, tidak ada tahunnya. Yang ketiga adalah Webster University EAS atau Master of Arts. Karir Pak SBY adalah perwira TNI AD pada tahun 1973 sampai 2000. Dan yang kedua Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 sampai 2000. Yang ketiga adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada tahun 2000 sampai 2004. Yang keempat adalah Presiden Republik Indonesia yang keenam pada tahun 2004 sampai 2014. Yang kelima adalah Ketua Umum Partai Demokrat pada tahun 2004 sampai 2020. Penghargaan Bapak SBY adalah Adi Makayasa pada tahun 1973, Bintang Mahaputra Adi Purna, penghargaan dari berbagai negara atas kontribusi dan diplomasi dan perdamaian. Karya yang diciptakan oleh Pak SBY adalah buku ini tentang kepemimpinan dan politik, termasuk pada transforming Indonesia dan selalu ada pilihan. Selanjutnya adalah nama kabinet dan nama menteri yang dibacakan oleh Bapak Ferdiansyah. Nama kabinet dan nama menteri yang dibentuk SBY pada tahun periode kedua. Kabinet Indonesia Bersatu 2009 sampai 2014 diumumkan pada 22 Oktober 2009. Menteri Koordinator Menko Polhukam Yusuf Sulianto. 2. Menko Perekonomian Hatta Majasa. 3. Menko Kesra Agung Laksono Menteri Departemen. 4. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. 5. Menteri Luar Negeri Marta Natal Hegawa. 6. Menteri Pertahanan Umomo Yusgiantoro. 7. Menteri dan HAM Fatali Al-Akbar diganti Amir Samsudin pada 2011. 8. Menteri Keuangan Triwayuni Indrawati diganti Agus Martowardojo pada 2010. Lalu Captif Basri pada 2013. 9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Z. Saleh digantikan Jero Wits pada 2011. 10. Menteri Perindustrian Muhammad S. Hidayat. Lanjut 11. Menteri Perdagangan Mari Erika Penistur diganti Gita Wirjawan pada 2011. 2. Menteri Pertanian Suswono. 13. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. 14. Menteri Perhubungan Pedi Nurberi digantikan Ferry Retes Makinan pada tahun 2011. 15. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad digantikan Syaf Sisip Sudarjo pada tahun 2011.
16 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Naimin Iskandar. 17 Menteri Pekerjaan Umum Djoko Tirmanto. 14 Menteri Kesehatan Endang Rahayu Satriningsih digantikan Apa Mubin pada 2012. 19 Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. 20 Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri. 21 Menteri Agama Syahfada Ali. 22 Menteri Budaya dan Pariwisata Jero Wajib digantikan Mari Elita Pangestu 2011. Menteri Komunikasi dan Informatika Tul sendiri. 24 Menteri Desa dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta. Selanjutnya tentang ulasan tentang bidang segi kehidupan SBY pada periode kedua yang dibacakan oleh Nur Hafiza. Ulasan tentang bidang segi kehidupan SBY periode kedua yaitu 1. Bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode ini cukup stabil, berkisar antara 5-6% per tahun. Meskipun menghadapi krisis ekonomi global, diluncurkan pada 2011 untuk meningkatkan investasi dan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia, mempermudah akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan skema kredit berbunga rendah. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 2012 setelah mengalami ketergantungan impor dalam beberapa tahun. Dua, dari segi bidang politik, SBY menyelenggarakan pemilu 2014 dengan sistem yang lebih transparan dan demokratis, yang akhirnya menghasilkan kepemimpinan baru di bawah Joko Widodo, meningkatkan diplomasi Indonesia dalam berbagai forum global termasuk G20, ASEAN, dan KTT perubahan iklim, melanjutkan reformasi birokrasi dengan memperkuat sistem e-government dan peningkatan transparansi di lembaga pemerintahan. 3. Dari segi bidang sosial, bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tunai bagi masyarakat kurang mampu sebagai kompensasi dari kebijakan kenaikan harga BBM. Program kesehatan gratis bagi masyarakat miskin sebagai cikal bakal jaminan kesehatan nasional atau JKN. 4. Dari segi bidang budaya, pemerintah mendorong promosi budaya di Indonesia di tingkat internasional melalui berbagai festival budaya. Di bawah kepemimpinan SBY, batik dan wayang mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda di UNESCO. 5. Dari segi bidang pendidikan, program bantuan operasional sekolah memperbesar anggaran untuk bos agar lebih banyak sekolah bisa memberikan pendidikan gratis. 6. Dari segi hukum, pemberantasan korupsi, memperkuat peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam menangani kasus-kasus besar, meskipun terdapat beberapa kontroversi. Selanjutnya yaitu penyebab kelemahan dan akhir masa pemerintahan Pak SBY pada periode kedua yang dibacakan oleh Fani Alicia. Penyebab kelemahan dan akhir masa pemerintahan SBY kedua. 1. Kasus korupsi di lingkungan pemerintah. Korupsi menjadi salah satu kelemahan terbesar dalam periode kedua SBY. Beberapa kasus besar yang mencoreng citra pemerintah antara lain kasus Century 2008 sampai 2013, dugaan penyalahgunaan dana Pilot Bank Century yang melibatkan beberapa pejabat pemerintah, kasus Hambalang 2012 sampai 2013, dugaan korupsi proyek pembangunan pusat pelatihan atlet di Hambalang yang menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng dan beberapa petinggi Partai Demokrat, kasus Surya Dharma Ali 2014, Menteri Agama dari Partai Persatuan Pembangunan atau PPP tersangkut kasus korupsi dana haji. Dana
besar di pemilu 2014. SBY lebih fokus menyelamatkan Partai Demokrat daripada menjalankan pemerintahan dengan efektif. 5. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM seperti kasus Munir 2004 dan kasus di Papua belum tuntas diselesaikan. SBY dianggap tidak cukup berani dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. 6. Munculnya oposisi kuat dan pergeseran politik. Munculnya Joko Widodo atau Jokowi sebagai figur populis yang lebih merakyat dan tegas dalam mengambil keputusan membuat popularitas SBY semakin menurun. Koalisi partai-partai mendukung SBY mulai pecah dan beberapa partai lebih memilih mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Di sini kami akan membuat kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat selama 2 periode dari 2004 hingga 2014. Pada periode kedua 2009 sampai 2014, SBY melanjutkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan hukum. Ia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup baik, menerapkan program pro-rakyat seperti bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM, serta memperkuat peran Indonesia di kancah internasional. Namun, pemerintahan SBY juga menghadapi berbagai tantangan dan kelemahan, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan kader Partai Demokrat, konflik internal dalam partainya, serta lemahnya ketegasan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kenaikan harga BBM yang berdampak pada ekonomi masyarakat, serta kegagalan menuntaskan kasus pelanggaran HAM juga menjadi faktor yang menurunkan popularitasnya. Pada akhirnya masa jabatannya, SBY menghadapi pergeseran politik yang signifikan dengan munculnya Jokowi Widodo sebagai figur pemimpin baru yang lebih populis. Dukungan terhadap Partai Demokrat menurun drastis, menandai akhir dari dominasi SBY dalam politik Indonesia. Meskipun memiliki banyak pencapaian, kepemimpinannya juga diwarnai oleh berbagai tantangan yang mempengaruhi citra dan warisannya sebagai presiden. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Selamat siang semuanya.